Halo guys, sekarang aku udah nyampe di Senayan City. Aku mau ke Wardah Skin First nih guys. Nih, bagus banget. Wow. Masih sepi nih. Yuk, ikutin aku. Let's go. Wow. Dimulainya di sini. Start here. Wardah Skin First. Wow, bagus banget. Wow. Jarang olahraga, konsumsi fast food, plastik, konsumsi every individual has different and unique skin characteristics. These form the foundation of our great innovation. With a strong understanding in Jadi di sini ada tekstur yang dimana kita bisa mencari tahu dan juga bereksperimen tentang tekstur yang cocok untuk keadaan jenis muka kita. Mungkin kayak tadi udah skin check di sana, jadi kita bisa tahu nih tekstur apa ya yang tepat untuk keadaan kulit kita sekarang. Nah, di sini ada beberapa tekstur. Yang pertama itu ada tekstur puding dan juga rich cream. Itu diperuntukkan kulit yang cenderung dry, yang kulitnya sampai mengeluarkan
sampai berkerak gitu. Nah, itu cocok yang ada tekstur krimnya. Karena apa? Karena mungkin perlu dihidrasi lebih gitu. Jadi dibanding dengan tekstur gel, tekstur krim ini lebih memberikan banyak kelembaban dari tekstur tersebut, dari produk tersebut. Nah, ada puding di sini memang belum ada formulasi dari Wardah. Mungkin soon akan kita buat ya. Di puding dan juga sorbet memang belum ada, tapi nanti kita akan membuat produk yang sesuai dengan tekstur puding. Mungkin kakak di sini belum tahu tekstur puding itu kayak gimana, boleh di try on atau diaduk aja, nggak apa-apa kak. Jadi yang kulitnya kering, yang mau melembabkan dengan kandungan-kandungan yang aktif seperti niacinamide, nah ada di light cream gel. Nah selanjutnya ada sorbet. Sorbet ini belum ada memang, tapi nanti akan hadir di produknya Wardah. Nih kak, jadi dia tuh teksturnya kayak lebih apa ya, lebih thick gitu ya. Tapi dia untuk penyerapan di kulitnya cepet, lebih melembabkan juga dibanding Kayak aloe vera ya? Iya betul kak. Iya ada sedikit coolingnya. Karena dia itu sudah ada kandungan triholistic action ya, jadi bisa untuk repair, rebound, dan juga dia itu bisa untuk regenerasi kulit. Jadi semua gel moist ini bisa digunakan pagi dan malam hari juga, gitu ya. Nah yang pertama ini ada yang namanya Calm and Shooty Gel Moisturizer, dimana ini tuh cocok banget untuk teman-teman yang kulitnya tuh iritasi, breakout, terus juga radang jerawat atau kemerahan. Ini bisa nih digunakan si Calm and Shooty ini. Dia itu ada kandungan Sika kompleks dan juga ada kandungan panthenol ceramide. Jadi benar-benar finishingnya itu calming di kulit, terus juga ada sensasi coolingnya juga. Mau coba teksturnya? Terus juga skin barrier-nya dirasa itu kayak lagi bermasalah gitu. Nah apa sih contoh-contoh skin barrier kulit bermasalah? Yaitu teman-teman pakai skincare apapun itu tuh kayak nggak ngaruh sama sekali di kulit. Nah itu bisa jadi skin barrier kulitnya bermasalah, atau kulitnya itu yang tadinya normal-normal aja, tiba-tiba setelah menggunakan bahan-bahan yang ada kandungan kimianya itu jadi kayak sensitif di kulit. Nah itu berarti skin barrier kulitnya rusak. Jadi untuk awalan boleh menggunakan si Deep Water ini. Jadi dia itu sudah ada kandungan 14 kali hyaluron dan juga pentavitin untuk menghidrasi kulit, menjaga kelembapan kulit, terus juga untuk memperbaiki skin barrier kulit. Sama bisa digunakan di pagi dan malam hari. Nah kita lanjut untuk moist gel yang ketiga. Ini ada Radiant Charm. Nah itu tuh cocok banget ya buat teman-teman yang suka aktivitas padat gitu ya, aktivitas di luar ruangan yang terkena langsung sama polusi udara, radikal bebas. Nah ini tuh sudah ada kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Jadi bisa untuk mencerahkan, membuat wajah kita yang tadinya itu lelah jadi lebih fresh. Nah kayak gini teksturnya. Mau coba? Dia bisa juga untuk semua jenis kulit. Wow. Dan dia ada aroma-aroma vitamin C-nya, aroma jeruknya. Iya. Dan ini tuh sama kayak si yang ini, Beats Like Gel gitu ya. Dia cepat meresap dan bisa untuk yang ada black head atau white head, dia bisa untuk nah, ini juga sekaligus untuk mencerahkan. Ini sama bisa digunakan pagi dan malam hari. Jadi di wajah kita itu jadi lebih fresh, nggak bikin gampang berminyak di kulit. Nah yang terakhir ini ada dark spot corrector. Nih kalau teman-teman punya masalah kulit yang cenderung banyak flek-flek hitam atau hiperpigmentasi maupun penuaan, boleh nih gunakan si tranexamide acid ini. Dia ada kandungannya itu alpha-arbutin, tranexamic acid, dan juga ada kandungan si niacinamide juga gitu. Jadi udah lengkap. Ini juga bisa digunakan di pagi dan malam hari. Ini tuh finishingnya itu kayak jadi kulit kita itu lebih glass skin, jadi lebih lembab glowing tapi nggak bikin berminyak. Iya. Boleh buat penuaan. Iya ya, buat Kalau yang misalkan yang ada flek hitam, bekas jerawat, hiperpigmentasi maupun penuaan juga bisa. Finishingnya jadinya di kulit itu lebih lembab. iya ini lebih Oke, sampai sini untuk moist gelnya. Mungkin ada yang mau nanya? Sudah cukup ya. enggak.
ada 4 booth yang bisa dikunjungi. Tadi ada skin check bersama dengan dokter dermatologis yang akan Dapat goodie bag. untuk pengecekan untuk jenis kulit. Ada yang mungkin baru tahu kalau jenis kulitnya berminyak, kering, ataupun kombinasi. Setelah itu bisa langsung diarahkan untuk memformulasikan skincare yang cocok sesuai dengan jenis kulit teman-teman semuanya. Akan memberikan insight untuk kita semua dalam memperkenalkan jenis kulit yang sehat. Langsung saja, yang pertama kita akan bersama-sama menghadirkan tentunya seorang dokter yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sini. Makanya emang tadi mamanya. Tuh duduk samping nih. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tentunya sebelum menghadirkan para speaker. Iya. Tuh cuci sepatu. Get your glass skin, niacinamide alpha arbutin. Oh, ini yang ini nih tuh cuci sepatu. To level up your skincare. Benar ay kamu. Dan please welcome, kita langsung saja akan mengundang yang pertama selaku dermatologis yang akan menjadi narasumber kita. Boleh minta tepuk tangan untuk Dr. Arini Widodo SF, SPDP. Wow. Glowing banget ya. Cantik. Dan yang kedua speaker kita yang juga merupakan seorang beauty influencer yang juga tentunya kita sudah melihat gimana sih seorang Cut Shiva ini bisa menjaga kesehatan kulitnya. Langsung saja berikan tepuk tangan untuk Cut Shiva. Ih, cantik banget. Wah, Masya Allah. Dan untuk selanjutnya mengundang selaku Wardah Brand Development yang akan membersamai talk show kita pada hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Kak Azaria. Oke, beauties, boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Dan tentunya sebelum kita memulai talk show pada hari ini, Zara juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Perdoski yang telah membersamai Wardah mengadakan acara yang sangat luar biasa di Wardah Skin First ini. Kolaborasi yang sangat cantik, kolaborasi yang semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk beauties yang hadir di Wardah Skin First ini. Dan juga terima kasih untuk para media partner yang telah menemani para pengunjung dari Wardah Skin First, Detik.com, Detik Health, Walipo, Beauty Indonesia, Stylo Indonesia, Dream.co.id, Popbella, Halo Dokter, dan juga iNews. Dan sepertinya sudah tidak sabar semuanya hadir untuk bersama-sama menyaksikan talk show kita pada hari ini, talk show yang sangat luar biasa. Get your glass skin, niacinamide alpha arbutin, ada juga Penixic, the mighty ingredients to level up your skin. Dokter, selamat siang. Aduh, kalau dermatologis ini memang kulitnya sehat banget ya dok ya. Ini udah glass skin banget kayaknya. Dokter, apa kabar hari ini? Oke. Halo, iya. Baik, halo apa kabar semuanya? Baik. Baik, ini udah pada nggak sabar nih dok ya untuk ngobrol-ngobrol seru tentang glass skin yang sekarang ini lagi hype banget, lagi ramai banget diperbincangkan. Kalau dulu mungkin masih bingung ya glass skin itu apa sih? Sekarang ini sudah mulai beberapa orang mungkin ada yang mulai paham dan mengerti. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang gimana caranya mendapatkan hasil glass skin, boleh nggak dok sedikit ceritain dulu untuk kita sebagai orang Atau kalau bahasa medis namanya melanin. Tetapi tentu ada perbedaannya. Kalau misalnya kulit kusam, itu sebenarnya sebabnya bisa banyak. Nah, kalau kulit kusam itu sebabnya bisa karena misalnya penumpukan sel kulit mati, bisa karena pigmen juga. Kemudian kalau kita misalnya nggak segar dan lain-lain, kalau kecapean, kadang-kadang kita suka merasakan kulitnya jadi kelihatan kusam. Nah, kalau misalnya kulitnya tidak rata, itu sebenarnya seperti yang kita bilang namanya uneven skin tone. Nah, uneven skin tone tuh kayak apa sih? Nah, kalau uneven skin tone itu dia kulitnya kan nggak rata. Nah, misalnya kalau ada beberapa orang suka sadar nggak
sih kadang-kadang di jidat sama di muka itu warna kulitnya berbeda. Apalagi nih yang banyak pakai hijab-hijab nih, kalau dilepas kadang-kadang warnanya gelap. Nah, apalagi yang suka naik ojek nih, ya kan? Apalagi kemarin yang pas pandemi, banyak yang pakai masker kemana-mana. Nah, terus jidatnya kelihatan lebih gelap dibandingkan di mukanya. Nah, kita bisa lihat di situ kan, yang di tengah tuh uneven skin tone, itu warna kulitnya belang. Jadi ada bagian yang lebih cerah, ada bagian yang lebih gelap. Kadang-kadang di beberapa orang juga ada beberapa bagian yang lebih gelap, misalnya di bawah mata, atau kadang-kadang ada yang lebih suka gelap di sini, ada yang lebih suka gelap di atas. Nah, ini pengaruhnya banyak, bisa karena genetik, bisa juga karena pajanan matahari tidak rata. Kedua, kamu pakai sunscreen yang nggak rata. Ketiga, yang sering juga nih, yang pada lagi gemar olahraga nih, kadang-kadang sunscreen tuh kalau kamu nggak pakai waterproof itu suka lumer duluan nih di jidat. Pastinya juga ini concern gimana caranya wanita Indonesia bisa mendapatkan kulit yang sehat dan juga jenis ingredients yang sesuai. Betul banget. Nah, sebetulnya ini dari Wardah sendiri, gimana sih penelitian yang sudah dilakukan untuk menghasilkan produk skincare dengan ingredients yang tepat dan dibutuhkan untuk perempuan Indonesia? Ya, jadi teman-teman berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan, jadi Wardah itu tuh baru banget ngadain research ke 515 orang di Indonesia, gitu. Jadi di situ kita benar-benar riset mendalam gitu ya. Sebenarnya karakteristik kulit orang Indonesia itu bagaimana sih? Itu sampai level genetik gitu. Jadi kita benar-benar tahu nih, nggak cuma di permukaan aja, tapi sampai ke dalam gitu. Nah, di sini karena kali ini kita membawa tema brightening gitu ya. Kalau dari hasil riset brightening-nya sendiri, ternyata karakteristik kulit orang Indonesia itu yang pertama, kulitnya itu cenderung tidak merata gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu tekstur kulitnya cenderung kasar. Nah, yang ketiga, itu ternyata 42% responden yang sudah kita teliti ternyata mengalami hiperpigmentasi. Nah, makanya dari hasil studi ini nantinya bakal kita pakai gitu ya untuk mendevelop produk-produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit orang Indonesia. Nah, yang terakhir, karena hari ini kita mau ngebahas glass skin, ternyata kulit orang Indonesia itu kalau dicek level shininess atau kalau kita bisa sebutnya glowing gitu ya, ternyata level keglowingannya itu tuh masih skornya masih di bawah gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan data-data ini, riset-riset ini untuk mendevelop produk yang benar-benar cocok untuk kulit orang Indonesia. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wardah. Ya, tepuk tangannya mana? Oke, yang memang kalau mengeluarkan produk itu nggak pernah sembarangan. Pasti based on penelitian ya, dengan ingredients dan juga tentunya based on science untuk menghasilkan produk yang maksimal, khususnya untuk perempuan Indonesia. Nah, kita kan sebagai perempuan nih ya, dengan berbagai jenis permasalahan kulit, mungkin akan diwakili oleh Kak Syifa ya. Nah, Kak Syifa, kalau dari Kak Syifa sendiri ya, sekarang ini mungkin terakhir ini permasalahan kulit yang sedang dihadapi dan juga concernnya Kak Syifa apa nih? Apakah sama dengan kita mendapatkan wajah yang glowing tadi atau seperti apa nih Kak? Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku tuh akhir-akhir ini lagi sering banget syuting ataupun berkegiatan di outdoor. Jadi sering banget memang kena sinar matahari langsung. Dan itu benar kata Kak Dokter, itu pengaruh banget langsung belang, apalagi aku berhijab. Dan kan suka nggak enak gitu kalau kita pakai skincare nggak rata, maksudnya sunscreen nggak rata. Dan aku notice setelah aku mulai rajin skincarean itu ternyata pengaruh sekali ya, skin barrier-nya semakin kuat. Aku pakai moisturizer terbarunya Wardah. Terima kasih Wardah, itu membantu banget di aku. Dan serum dan juga ngapus makeup setelah syuting itu penting banget. Dan alhamdulillahnya kulit aku jauh membaik. Mungkin teman-teman yang pernah ngikutin aku dulu pernah tahu juga kalau aku pernah break out, dan itu semakin seiring berjalannya waktu, semakin aku belajar soal kulit, kita rajin skincare dan kita konsumsi makanan-makanan yang baik, insya Allah bisa membaik. Oke, jadi memang perawatan itu bukan hanya yang di luar, tapi apa yang dikonsumsi juga mempengaruhi ya. Nah, tadi kan udah spill nih, setelah beberapa waktu yang lalu ada permasalahan tadi kulitnya ada butusan, mungkin karena sering menggunakan makeup.
makeupan kok, tapi menurut aku hapus makeup itu penting banget dan cari ingredients yang sangat cocok untuk kulit kalian. Misalkan kalian cocoknya dengan vitamin C-nya ataupun dengan micellar water yang khusus untuk oily skin atau untuk sensitive skin. Setelah itu aku biasanya setelah hapus pakai micellar water, aku pakai facial foam-nya, kemudian lanjut skincare. Lanjut skincare-nya tuh biasanya kalau malam aku pakai serum sama night cream-nya, itu cukup. Tapi kalau untuk siang hari sama semuanya, tapi pas siang hari sebelum keluar rumah atau bahkan di dalam rumah juga penting ya, kata dokter ya, ternyata harus pakai sunscreen. Jadi jangan skip sunscreen, ternyata seberpengaruh itu buat kulit aku. Semoga bermanfaat untuk kamu juga. Oke, jadi jangan pernah skip sunscreen. Siapa hari ini yang keluarnya nggak pakai sunscreen? Siapa ngaku? Oke, nggak ada yang mau ngaku atau semuanya udah pakai sunscreen. Berarti sudah mulai aware ya dengan penggunaan sunscreen yang sangat penting sebagai best skincare. Nah, lanjut aku mau tanya lagi sama dokter. Dokter, kita kan udah tahu nih berbagai jenis permasalahan kulit tadi, dari mulai kulit yang tidak merata, ada hiperpigmentasi. Yang ada TXA-nya itu plus dari 4 varian itu favorit aku yang TXA dan Rose. Wanginya enak banget, teman-teman cobain. Dan teksturnya cocok di aku karena dia nggak terlalu lama di kulit, tapi mudah meresap, tapi nggak bikin lengket dan gatel di kulit. Bener-bener nyaman banget. Cobain. Harus coba ini bisa langsung nanti habis ini ya, sambil dilihat juga mungkin Syifa cocoknya yang rose tadi ya, yang teman-teman sini mungkin cocoknya sama yang lainnya gitu kan, boleh pokoknya yang pasti pilihnya sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing gitu. Nah ini kan dengan berbagai macam tahapan dan juga ingredients yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana akhirnya inovasi Wardah untuk produk-produk yang akan dihadirkan tentunya untuk para beauties nih kan. Oke, tadi balik lagi ya, kita lihat dulu nih dari sainsnya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kulit itu tadi tuh cerah? Nah, kalau kita bedah tadi kan ada 4 tahapan nih. Nah, Wardah sendiri tuh udah lengkap banget sebenarnya, punya solusi gitu buat setiap permasalahan kulit tadi. Nah, jadi yang pertama tadi kalau buat sebelum pembentukan melanin itu kan tadi penting banget ya kita pakai sunscreen. Wardah sendiri saat ini sudah punya 7 varian sunscreen yang benar-benar kita formulasikan untuk setiap jenis kulit. Jadi teman-teman di sini bisa pilih gitu ya varian mana nih yang sesuai dengan skin concern dan kebutuhan kulit teman-teman sendiri. Nah, kemudian hacks juga nih, sebenarnya kalau pagi hari nggak cukup sunscreen, tapi sebenarnya bisa banget teman-teman tuh layer dengan vitamin C. Kenapa? Karena tadi vitamin C itu tuh bisa bertindak sebagai powerful antioksidan yang bisa men-tackle radikal bebas supaya kulitnya nggak kusam gitu. Nah, kita juga baru launching tadi kalau Syifa nyobain yang warna putih ya, Internet Summit. Nah, kita juga ada yang vitamin C gel moist, jadi itu bisa banget di layer sama sunscreennya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga pas pembentukan melanin ada ingredients Ceramic Summit dan Alpha-Arbutin ya tadi yang bekerja di kulit. Nah, Wardah nggak cuma pakai satu ingredients Ceramic Summit aja atau Alpha-Arbutin aja gitu ya, tapi juga mengkombinasikan kedua ingredients ini di dalam satu produk. Jadi kita ada produk dengan kandungan 3% Ceramic Summit dan Alpha-Arbutin yang ini tuh bagus banget buat hyperpigmentation, kemudian dark spot, melasma atau bekas jerawat gitu. Nah, kemudian di tahap ketiga tadi kalau misalnya melaninnya sudah ada yang terbentuk tapi belum muncul ke permukaan, itu bisa banget pakai niacinamide. Nah, Wardah juga ada serum dengan kandungan 5% niacinamide yang ini tuh cocok banget buat kulitnya yang cenderung belang atau kusam gitu. Nah, yang terakhir tadi kalau cerah aja itu kan gak cukup ya buat bikin kulitnya jadi glass skin gitu, tapi juga butuh teksturnya itu harus halus. Nah, di sini kita bisa pakai exfoliating toner dari Crystal Secret. Jadi dia ada kandungan AHA-nya, ada PHA. Jadi ini tuh mild banget, gentle banget buat dipakai sehari-hari. Dan ini tuh sebenarnya my personal favorite juga karena kalau sekali dipakai itu tuh dia bisa bener-bener langsung kulitnya tuh jadi lebih halus gitu. Jadi itu tadi ya kunci buat kulit glass skin ya cuma cerah aja nih, tapi juga teksturnya yang harus kita perhatikan supaya halus. Masih sama seperti tadi, moisturizer ini ya, yang baru, yang rose dan juga yang putih yang ada TXA-nya itu favorit banget karena ternyata setelah aku
kan skincare tuh penting banget gitu, dan untuk aku pribadi yang benar-benar dibilang sama dokter penting banget untuk menjaga kelembapan kulitnya aku. Oke, nah ini kita mulai demonya, boleh? Oke, nah di sini nanti kita pilih dulu nih jenis kulit kita sebenarnya apa sih sekarang? Oke, kalau cheese kulitnya cenderung berminyak, jadi kita pilih yang berminyak. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa masukin dulu nih sebenarnya si sponsor yang tadi dijelaskan sama teman-teman apa sih? Apakah soalnya kan beberapa kulit kusam dan lain sebagainya. Oke, nanti tinggal masukin usia, kelamin, kemudian kulitnya. Nah, di sini dia terus karena udah sempurnakan gitu ya, dia nggak cuma analisis kulit, tapi juga kondisi di mana di kulitnya. Jadi nanti parameter seperti BPDP, kemudian Bisa. Dia mau tuh sini nanya sama berapa sih? Aku tadi bilang ke dia